Hai semuanya. Gimana kabarnya nih? Pasti sehat kan? Ya, buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke, bersama sini gua Tegar dan partner Ana. Fadli dong. Oke, Kita selamat datang di di podcast kita. podcast kita. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang landasan sains dan teknologi PPKN. Wah, topiknya keren banget tuh, Bang. Mantap. Iya nih, di dunia yang makin canggih ini tentunya semua pasti mengambil perkembangan mengikuti kecanggihan teknologi dong. Tentunya Pasti. PPKN juga harus berkembang. Tapi bagaimana sih perkembangannya PKN mengikuti kecanggihan teknologi ini? Wah, soal itu pasti bakal dibahas dong dalam podcast ini. Pantengin ya. Oke, tapi sebelumnya nih Bang, kita harus kenal dulu nih sama para pembicara kita yang cantik yang bakal mengisi materi kita pada hari ini. Oh iya, bener banget nih, Bang. Ayo, kakak-kakak cantik, silakan perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Halim dan di sini aku bakal membagi informasi penting mengenai sains dan teknologi. Tapi aku nggak bakal sendirian nih, aku bakal ditemani juga sama Tegar, Fadli, dan kakak-kakak yang cantik. Ayo Kak Riri dan Kak Mila perkenalan. Halo guys, aku Riri. Halo guys, aku Mila. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama sains dan teknologi. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Bener banget nih, Kak Halim. Nah, aku mau tanya nih, buat Kak Riri. Apa sih definisi dari sains itu? Jadi, istilah sains ini berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Kalau dalam arti sempitnya, sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical science atau ilmu fisik dan juga life science atau ilmu biologi. Physical science ini contohnya seperti ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, meteorologi, dan juga fisika. Sedangkan life science ini meliputi biologi, diantaranya anatomi, fisiologi, zoologi, sitologi, embriologi, dan juga mikrobiologi. Sains juga mempunyai konsep yang saling berhubungan dan tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih lanjut loh guys. Jadi intinya menurut Karin Ensan, sains adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui observasi dan eksperimen yang terkontrol. Nah, benar banget nih Lim. Jadi, menurut J. Bernal, sains itu dapat dipahami dengan melalui 5 aspek. Di antaranya yaitu yang pertama, sains sebagai institusi, sains sebagai metode, sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai faktor pengembangan produksi, dan sains sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan juga sikap. Dan juga teknologi. Nah, kan kita udah membahas tentang sains nih. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi. Nah, aku pengen nanya nih sama kakak Mila, kira-kira untuk teknologi itu apa ya? Oke, jadi secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia yang merupakan gabungan dari kata tekne dan logos. Tekne artinya art or skill, sedangkan logos artinya science of study. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, menurut Gary J. Andwin, teknologi adalah penerapan ilmu perilaku, alam, dan pengetahuan lainnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi, dapat disimpulkan nih teman-teman, teknologi adalah sarana dan alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan segala permasalahan hidupnya. Dan tahu nggak sih teman-teman,
Teknologi itu merupakan hasil dari olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan atau masalah dalam hidupnya nih. Tujuan dari teknologi itu ialah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan tentunya sinergis terhadap pola perilaku manusia. Teknologi ini juga dibuat untuk mendukung kehidupan manusia di semua aspek loh. Dengan adanya teknologi dapat memudahkan kita di dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada. Namun, seringkali kita sebagai manusia ini melampaui batas, sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam penggunaannya yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, teman-teman, ada juga loh teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari proses menganalisis, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi lingkungan pembelajaran dan model pembelajaran, serta media pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada tujuan dari teknologi pendidikan, yaitu untuk meningkatkan mutu dan memperbaiki pendidikan. Segala upaya yang dilakukan dalam bidang teknologi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, kan tadi kita sudah tahu nih definisi dari sains dan teknologi. Sekarang kita mau bahas apa lagi sih, Bang? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi dalam pendidikannya nih Bang. Wah, kayaknya materinya seru banget. Tapi menurut Kak Mila, implikasi dalam pendidikan itu kayak gimana sih? Jadi gini, kemajuan suatu negara itu kan pasti didukung oleh kualitas sumber daya alam. Jadi gini, kemajuan suatu negara itu kan pasti didukung oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Kemajuan teknologi dan pengetahuan merupakan dua hal yang paling memberi pengaruh terhadap perkembangan negara tersebut. Negara maju di dunia disebabkan karena kemampuan SDM yang ditunjang dengan kemajuan teknologi dalam mengolah sumber daya alam mereka. Nah, kemajuan teknologi informasi ini bergerak dengan cepat dan pesat, mengubah dunia secara modern dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu bidang pendidikan yang terbukti sebagai cara utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai bentuk usaha manusia dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi baik secara rohani maupun jasmani yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Adanya peningkatan penciptaan teknologi pada saat ini, semua pihak yang ada di dalam dunia pendidikan ini juga harus dapat mengimbangi dan mengikuti kemajuan teknologi yang ada loh. Dapat kita lihat bahwa dipengaruhi lingkungan sekitar kita, teknologi sangat didukung dengan tersedianya jaringan internet yang dapat berpengaruh pada perkembangan lainnya, terutama dalam lingkup dunia pendidikan. Teknologi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, perangkat di dalam pendidikan yang interaktif merupakan jalan untuk meningkatkan pendidikan dengan menginteraksikan teknologi ke dalam kelas. Jadi teknologi ini dapat dikatakan sebagai pusat sumber daya yang bagus, sebagai penunjang dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini tertulis di dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang kompetisi lulus standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan pada poin ke-13 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat kurikulum sekolah harus terus mengikuti kemajuan tersebut. Sehingga akhirnya kurikulum memiliki banyak tanggung jawab dan permasalahan yang harus diselesaikan untuk dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemajuan dari iptek. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Materi pembelajaran sepatutnya hasil perkembangan iptek kontemporer, baik berhubungan dengan hasil perolehan informasi
ataupun cara memperoleh informasi tersebut, dan memanfaatkannya untuk semua masyarakat. Tentu, dalam proses pengembangan kurikulum harus tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Saat ini, pemerintah dan seluruh penggerak pendidikan terus berjuang dan bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum. Sebagaimana perkembangan saat ini, banyak inovasi pembelajaran yang diimplementasikan di berbagai sekolah. Contohnya, multimedia pembelajaran interaktif online untuk media pembelajaran online baik audio, visual, maupun audiovisual diantaranya seperti Radio Edukasi Kemendikbud, Suara Edukasi, Jogja Belajar Radio, podcast English First atau podcast untuk belajar listening bahasa Inggris, sumber belajar Kemendikbud Audio, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, kelas digital rumah belajar Kemendikbud, Zoom, Ruang Guru, Zenius, Twitter, visual novel berbasis gamifikasi, dan banyak lagi aplikasi serta media lainnya. Kemudian, evaluasi pembelajaran dengan menggunakan gschool.net yang dapat diakses melalui smartphone, iPhone, ataupun komputer. Selain itu, peranan pendidik sangat penting dalam penyampaian materi ajar yang telah disusun dalam kurikulum. Dengan demikian, pengembangan IPTEK dalam belajar pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh pendidik melalui pemanfaatan media belajar, sumber belajar, sistem penyampaian. Pengembangan dimulai dengan unit-unit belajar yang melibatkan berbagai langkah, disertai dengan uji coba diteruskan dengan unit-unit lainnya. Meskipun begitu, teknologi bagi pendidikan juga ada pengaruh negatifnya loh. Di dalam dunia pendidikan, keterampilan berbicara dan berkomunikasi ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Ketika pembelajaran melalui internet, maka komunikasi akan berkurang. Oleh sebab itu, mereka lebih cenderung berinteraksi dengan teknologi. Di dalam dunia pendidikan, pasti ada beberapa masalah yang bisa terjadi yang dilakukan oleh peserta didik maupun guru. Nah, masalah yang dimaksud di sini adalah pengaruh negatif yang mungkin bisa saja terjadi karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi di zaman sekarang yang sangat canggih ini bisa diakses oleh semua orang dan menjadi salah satu permasalahan yang ada. Selain itu, dampak negatif bagi pelajar dan juga mahasiswa diantaranya dalam mengerjakan tugas tidak jarang melakukan copy dan paste suatu artikel tanpa merubahnya, bahkan terkadang melakukan perbuatan plagiarisme. Bener banget nih ya. Semakin lama, kemajuan teknologi ini semakin meresahkan ya. Apalagi untuk para pelajar, yang seharusnya teknologi itu dimanfaatkan untuk membantu siswa dalam belajar, tapi malah dipakai untuk yang salah gitu, digunakan untuk kepentingan plagiarisme. Tapi dibalik itu semua kan kita juga nggak bisa munafik dong. Ya kalau teknologi itu sangatlah berpengaruh dalam dunia pendidikan. Tapi ngomongin manfaat penerapan teknologi nih untuk dunia pendidikan, ada gak sih manfaat secara khusus penerapan teknologi ini dalam PKN? Kan secara dari kita nih kan PKN ya, jadi kita perlu tahu dong media dan metode apa aja yang dapat digunakan. Tentunya ada dong. Sini aku jelasin media teknologi apa aja yang dapat digunakan. Yaitu ada model pembelajaran berbasis komputer dan media elektronik web-based learning. Penerapan teknologi dalam dunia pendidikan telah memunculkan apa yang disebut e-education atau e-learning. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan melalui media elektronik khususnya jaringan internet. Wah, keren banget tuh. Lalu kegunaan masing-masing model pembelajaran itu bagaimana sih? Jadi, model yang pertama ini, seperti yang saya sudah jelaskan di atas, kita dapat menggunakan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning dan pembelajaran berbasis web atau web-based learning. Jadi, penerapan e-learning ini sebagai bagian dari integral dari sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan. Konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dapat disebut suatu e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran
yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet. Sedangkan untuk web-based learning ini sering disebut juga sebagai sistem atau proses untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui aplikasi web dan jaringan internet. Kedua, melalui pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL, merupakan pendekatan yang diyakini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini berasumsi bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru harus mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Contohnya seperti pemanfaatan teknologi dalam mencari sumber informasi. Dengan penggunaan teknologi, siswa diharapkan mampu mendapatkan informasi yang lebih luas dengan kerja keras hasil mereka sendiri. Jika siswa sudah mendapatkan informasinya, maka peran guru di sini hanya memperbaiki dan mengolah apakah informasi yang siswa dapat sesuai dengan kasus nyata di lapangan dan membimbingnya siswa untuk lebih baik lagi ke depannya. Contohnya kasus HAM yang ada di Indonesia. Apakah informasi yang didapat siswa di internet melalui teknologi sudah sesuai dengan nyata di lapangan? Jika sudah sesuai, diharapkan siswa mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik sehingga di masa depan menjadi warga negara yang cerdas. Dan yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi pada PKN. Wih, keren ya ternyata teknologi ini. Ini sangat berperan ya dalam menunjukkan minat baca siswa. Lalu, jika kita sudah menggunakan teknologi ini, pastinya nggak ketinggalan dong dengan sainsnya. Jadi, secara kemajuan di dua bidang ini tuh saling berhubungan dalam dunia pendidikan. Nah, by the way, ada gak sih peranan dari sains dalam dunia PKN itu sendiri? Pastinya, ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PKN, yaitu dengan model pembelajaran sains masyarakat. Dengan model sains masyarakat, siswa diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-konsep baru di dalam struktur kognitifnya, melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang dialami dan mengaitkannya dengan pengalaman yang telah dimiliki, serta berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konteks sains masyarakat di sekolah tidak lepas dari masyarakat. Sekolah didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat. Metode pembelajaran ini membantu siswa belajar dari sisi akademik dan keterampilan memecahkan masalah dengan melibatkan mereka pada situasi kehidupan nyata. Kemudian juga akan membantu siswa untuk peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, mampu membuat siswa berpikir kritis, dan mampu mengembangkan sikap demokratis. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pembelajaran PKN di sekolah perlu diperbaiki untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Benar juga ya, dengan adanya model pembelajaran seperti itu akan membuat siswa menjadi berpikir lebih kritis lagi dan lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Selagi ngomongin teknologi, sains, dan PKN ya, gimana sih keterkaitan antara tiga bidang kajian ini? Walaupun kita udah dengerin peranan teknologi dan sains dalam PKN, tapi kita juga pengen tahu nih keterkaitan di antara ketiga itu gimana ya? Nah, apa sih hubungan antara ketiganya? Jadi, perkembangan teknologi yang makin pesat pastinya berefek dong pada nilai PPKN, apalagi adanya produk dari teknologi ini nih, yaitu internet.
Nah, munculnya internet sendiri dapat mempermudah tujuan PKN, yaitu untuk menciptakan good citizen atau warga negara yang baik. Selain itu, PKN juga mempersiapkan warga negara yang baik itu menjadi warga negara dunia atau global society. Nah, dengan adanya internet ini dapat mempermudah pembelajaran PKN dan hal-hal yang berkaitan dengan materi ke-PPKN-an, seperti pemberitaan di media massa maupun media elektronik, untuk mengetahui lokasi suatu daerah atau letak suatu negara, dan yang lainnya dengan mudah diakses melalui bantuan teknologi. Siswa dapat melengkapi ilmu pengetahuannya, sedangkan pendidik dapat mencari bahan ajar yang sesuai dan juga inovatif. Ada juga nih Bang, karena internet sebagai media pembelajaran sangat penting bagi mapel PPKN, karena hampir semua siswa mudah bosan dalam pembelajaran PPKN. Namun, dengan hadirnya teknologi pembelajaran mempermudah siswa untuk mempelajari dan juga memahami. Gambar-gambar yang disajikan melalui PowerPoint serta video yang berhubungan dengan materi menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis, dan juga sejelas mungkin. Melakukan penilaian dalam proses pembelajaran, pendidik PPKN biasanya memberikan masalah yang kemudian didiskusikan oleh siswa secara berkelompok. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dengan berkembangnya teknologi, membuat cara mengajar menjadi lebih bervariasi lagi. Apalagi dalam pelajaran PKN, murid dapat dengan mudah bosan. Oleh karena itu, dengan hadirnya teknologi diharapkan bisa membawa kesenangan baru dalam belajar PKN. Dengan pemanfaatan dalam hadirnya teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga dengan berbagai kemudahan tersebut, masyarakat akan semakin cepat memperoleh ilmu pengetahuan dan dengan ilmu tersebut, mereka dapat menciptakan berbagai teknologi baru yang pada berikutnya akan tercipta juga kondisi kehidupan sosial yang lebih bermartabat. Seperti yang dinyatakan Aziz Wahab, bahwa hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan diantaranya adalah gagalnya konsep pendidikan kewarganegaraan di masa lalu. Kedua, terjadinya perubahan sistem politik. Terjadinya perubahan atribut warga negara, pengaruh kecenderungan global, dan kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi. Jika faktor 1 dan 2 dapat kita masukkan sebagai faktor internal yang berkenaan dengan dinamika peradaban lokal di Indonesia, maka faktor 3, 4, dan 5 dapat dimasukkan sebagai faktor eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan. Sehingga perubahan suatu karakter peradaban warga Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan hidup berbangsa dan bernegara, dan tuntutan global sesuai dengan zamannya pula. Gokil, gokil. Keren banget gak sih penjelasan dari Kak Halim. Tapi, Kak, sebelum kita tutup nih ya, sesi perbincangan kita kali ini, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan kepada penonton kenapa kita perlu banget pelajari materi ini, khususnya para pecinta PKN? Gini guys, untuk kamu-kamu yang menyukai hal yang berbau tentang PPKN, kamu tentu tahu ya, PKN sendiri itu apa sih? Basis ilmiah PKN itu apa sih? Oh, atau jangan-jangan kalian nggak tahu nih? Nah, ayo. Udah, kalian jangan ngaku ketika PKN kalau udah tahu jawabannya ya. Oke. Sini aku jelasin secara ringkas ya, apa itu PKN dan basis ilmiah PKN. Jadi, menurut Henry Randall White pada tahun 1790, mendefinisikan pengertian PKN secara teoritis, merupakan sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antara manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. Sedangkan untuk basis ilmiah PKN itu sendiri adalah asumsi dari berbagai bidang atau disiplin penelitian ilmiah yang menjadi titik tolak dalam konteks praktik pendidikan atau kajian pendidikan. Nah, basis ilmiah PKN itu ada 4. Pertama, dasar pemikiran kewarganegaraan. Maksudnya adalah setiap warga negara haruslah berguna bagi dirinya dan juga masyarakat. Jangan beban dan harus dapat menguasai teks dan juga memiliki nilai budaya bangsa, moral, dan juga kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi pegangan setiap warga negara. Nah, kalau yang kedua apa tuh, Kak?
Kalau yang kedua itu ada objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau ini tuh maksudnya semua ilmu harus memenuhi syarat ilmiah, yaitu ada objek, metode, sistem, dan keuniversalan. Subjek setiap pembahasan ilmiah harus jelas, baik objek material maupun objek biasa. Objek material di sini adalah area target yang diproses dan dipelajari oleh satu cabang ilmu atau cabang ilmu yang lain. Nah, untuk objek materi pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara yang meliputi pandangan, sikap, dan juga perilaku. Oke, itu yang kedua ya, Kak. Nah, kalau gitu yang ketiga gimana tuh? Kalau yang ketiga itu tuh ada rumpun keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan dapat disamakan dengan pelatihan kewarganegaraan yang dikenal di negara. Sebagai bidang kajian keilmuan, pendidikan kewarganegaraan bersifat interdisipliner, bukan disiplin tunggal. Karena body of knowledge yang membangun pendidikan kewarganegaraan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, upaya untuk membahas dan mengembangkannya membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan menyasar warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan negara Indonesia dan upaya melindungi negara Indonesia. Wis, ada juga tuh yang ketiga. Cukup tepat. Katamu yang selanjutnya adalah yang terakhir, adalah kompetisi yang diharapkan. Yang terakhir adalah kompetisi yang diharapkan. Tunggu. Kok Tegar tahu sih? Oh iyalah, jelas. Oh kan ada skripnya. Iya juga ya. Oke deh, kamu aja deh yang ngejelasin, Tegar. Oke deh. Kalau yang terakhir itu ada kompetensi yang diharapkan. Nah, maksudnya itu adalah kualifikasi sekolah lulusan pendidikan kewarganegaraan. Nah, maksudnya ini juga adalah seperangkat tindakan cerdas dan merasa tanggung jawab untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Status masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menerapkan pengetahuan tentang falsafah bangsa, cara pandang kepulauan, dan ketahanan nasional. Pinter, tapi belum selesai gitu aja dalam penguasaan kompetensi. Yang diharapkan bagi mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah kewarganegaraan ini adalah sebagai berikut. Ini ya, aku jelasin ya. Pertama itu mempunyai kemampuan berpikir kritis, bersikap berpandangan luas sebagai intelektual. Yang kedua, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Yang ketiga, mempunyai pola pikir, pola sikap yang komprehensi integral dalam memecahkan masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional. Oke, penjelasan yang cukup jelas ya guys ya. Nah, gimana? Keren banget nggak sih penjelasannya? Jadi, untuk kalian yang menyukai pelajaran PKN akan tambah suka sama pelajaran ini setelah dengar penjelasan dari Kak Mila, Kak Halim, Kak Riri juga ya. Karena sekarang kita jadi tahu untuk belajar PKN, sekarang punya cara dan media yang bikin kita tertarik loh. Dengan memanfaatkan teknologi dan sains, kita sebagai siswa atau Udah banget nih Bang Fatli. Dan juga yang belum suka nih, ya semoga aja bisa tertarik nih ya guys. Hahaha. Oke, sekian untuk obrolan kita kali ini. Thank you semua yang sudah nonton dan sudah mendengarkan. See you in next time guys. Terima kasih.